Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nikah misyar, tulisan Arabnya adalah alif lam mim sin ya kemudian alif dan ra, al misyar. Ini belum ada kita jumpai dalam kitab-kitab klasik. Setahu saya yang saya telah menemukan dalam kitab, di antaranya adalah kitab-kitab modern, di antaranya kitab yang saya punya tentang ini adalah kitab Fatwa Baladil Ulama Baladil Haram, buku kumpulan fatwa ulama dua tanah haram. Sangat tebal sekali. Ini keluaran tahun 2000-an. Saya beli dulu tahun 2004. Di sana ada di halaman sekitar halaman 450, dua halaman, pertanyaan ditujukan kepada ulama besar Saudi Arabia, Syekh bin Baz, apa hukum nikah misyar? Lalu beliau jawab. Dan yang kedua adalah kitab yang sangat ilmiah, kitab fikih, terdiri dari 4 jilid dan ada jilid kelima pelengkapnya, namanya Fikih Sahih Fikih Sunnah wa Adillatuh, karangan Ustaz Abu Malik Kamal As-Sayyid dari Mesir. Ini bahasa Arab dan telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Bagian terakhirnya belum terjemahkan. Di sini dibahas dalam jilid 3 ketika membahas persoalan nikah, ketika membahas persyaratan dalam nikah. Syekh atau Ustaz Abu Malik Kamal As-Sayyid membahas secara gamblang, secara sederhana. Pertama kita lihat dulu misyar. Ada beberapa pendapat ulama arti misyar. Ada yang mengatakan ini asal katanya sirah. Sirah artinya berjalan. Maksudnya adalah sistem pernikahan yang hari ini banyak berjalan atau berlaku. Pernikahan misyar ini populer adalah awal populernya di kawasan negara-negara Teluk, negara-negara Arab. Tidak populer di daerah luar negara Arab. Cuma karena telah ditulis dalam kitab-kitab fikih modern, persoalan modern, maka mulai dikenal istilah nikah misyar. Apa bentuk nikah misyar? Bentuknya adalah seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, dan ulama mengatakan nikah misyar yang dianggap sah adalah kalau memenuhi persyaratan nikah yang resmi, seperti dalam hadis la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin, tidak sah nikah kecuali dengan ada wali. Jadi akad nikah dilangsungkan adalah ada wali yang melangsungkan akad nikah dengan pengantin laki-laki. Wali adalah menikahkan anak perempuannya atau wanita yang dia menjadi walinya dengan laki-laki yang dimaksud. Kemudian wasyahidai adlin, ada 2 saksi yang mereka kriteria mereka adalah adil. Wali adil, 2 saksi adil. Ini makna hadis. Adil di sini lawan dari fasik. Fasik adalah maksudnya adalah tidak taat, tidak patuh. Maka menurut pengertian dari wali dan 2 saksi, kriteria adil di sini adalah muslim. Jadi sebuah pernikahan yang dilangsungkan antara laki-laki muslim dengan wanita muslimah, walinya syaratnya adalah seorang laki-laki muslim, dan yang menjadi saksi adalah 2 laki-laki muslim. Wasyahidai adlin. Kemudian persyaratan lain sebagaimana Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quranul Karim adalah mahar. Mahar adalah pemberian pengantin laki-laki untuk pengantin wanita, hak pengantin wanita murni sebagai hak karena dia telah menjadikan dirinya halal untuk sang suami. Kalau kita ibaratkan dalam sebuah transaksi jual beli, mahar ini adalah bagaikan uang membeli barang. Ini kalau ibaratkan kita misalkan, walaupun tidak sepenuhnya sama. Kemudian dalam pernikahan atau perkawinan al-misyar, di situ ada persyaratan dari kedua belah pihak, yang mana persyaratan ini muncul seiring dengan sebab-sebab menurut analisa ulama yang ada di masyarakat kenapa nikah ini muncul.
Kita lihat di antara sebab itu. Misal, jumlah wanita yang banyak, sedangkan menurut etnis tertentu, kalau bisa pasangan anak wanita adalah dari etnis yang sama, dari kelompok masyarakat yang sama. Sementara laki-laki yang dimaksud jumlahnya sedikit, lalu sang wanita rela untuk menjadi isteri kesekian, dilangsungkanlah akad nikah secara syar'i, ada wali, ada saksi, ada mahar. Tapi sang wanita rela, dia tidak diberi nafkah misal, atau dia tidak serumah dengan suaminya, tapi statusnya adalah istri. Atau model lain adalah seorang laki-laki, dia punya istri di tempat lain, lalu dia bersafar, merantau ke sebuah negeri, lalu di sana menikah. Nikahnya tidak nikah mut'ah. Nikah mut'ah adalah kain kontrak yang dilakukan oleh orang Syiah. Nikahnya nikah syah, tapi ada hal-hal tertentu yang istri rela tidak diberi. Sebagian beralasan kasus nikah misyar ini, sebagian ada yang mengatakan ada contoh dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu istri Nabi Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha, yang mana menikah dengan Nabi dalam usianya lanjut setelah wafat Aisyah radhiyallahu anha. Jadi saya ulangi, setelah wafat Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Sebelum wafat Khadijah, Nabi cuma beristri satu. Setelah wafat Khadijah, Nabi menikah dengan Saudah binti Zam'ah, seorang janda yang telah cukup usia lanjut, dan seorang gadis yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Karena usianya lanjut, Saudah bersedia memberikan jatah bermalam yang seluruhnya giliran dia untuk Aisyah, istri muda Nabi. Dan ini berlangsung. Statusnya adalah tetap istri Nabi. Sebagian beralasan kepada ini, tapi ulama-ulama membantah. Kasus nikah misyar, di dalamnya ada hal yang tidak terdapat dalam syariat Islam, yaitu hubungan akrab, hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, yang dalam Islam pernikahan adalah untuk hidup tentram, untuk terjadinya sakinah. Sehingga banyak ulama mengatakan nikah misyar itu sekalipun sah menurut syariat, tapi sebaiknya dibatasi. Ada yang mengatakan boleh untuk orang level tertentu yang terjamin amanahnya, tidak berlaku umum. Karena bisa saja orang jahat melakukan nikah misyar tadi, tujuannya hanyalah kepuasan sementara, terbatas, sementara dia tidak menjalankan kewajibannya, terlantar wanita, terlantar anak. Jadi banyak ulama mengatakan nikah ini kalau sesuai syariat, telah jelas ada wali, saksi dan mahar, nikah nisah. Tapi tengok dulu kelanjutan. Kalau kelanjutannya terlantar, ini berdosa. Bahkan ada yang mengatakan nikahnya sah tapi makruh. Dan Syekh bin Baz yang tadinya mengatakan boleh, dalam fatwa yang saya sebutkan tadi, fatwa Baladil Ulama Baladil Haramain, itu dalam halaman 450 dan 451 beliau mengatakan boleh. Lalu belakangan beliau mengatakan tawakuf, menarik diri dari pernyataan boleh. Itu juga Syekh Muhammad Al-Utsaimin mengatakan tidak banyak komentar, karena ini pernikahan yang populer di masyarakat, tapi ada dampak di situ. Seperti tadi kita bicarakan, ada hak-hak yang tidak tertunaikan. Di sini ada beda kawin kontrak dengan tadi nikah misyar. Nikah misyar tadi bukan berarti untuk sementara waktu, tapi nikahnya untuk waktu yang panjang. Cuma di sana sang istri ridho atas kesepakatan kedua pihak, ada hak-haknya tidak dibayarkan oleh suami. Ini karena kepentingan boleh jadi kedua belah pihak atau salah satu dari kedua belah pihak. Sedangkan kasus tadi, seperti orang bekerja atau merantau sementara waktu atau melakukan kerja proyek di suatu tempat, lalu menikah di sana, seperti kisah-kisah yang kita dapati pada zaman penjajahan, dan juga proyek-proyek yang di banyak-banyak tempat, ada yang menikah dengan pribumi lalu cerai lalu tinggalkan. Ini kalau itu disebut nikah sementara atau kain kontrak, ini tidak boleh dalam Islam. Pernikahan dalam Islam harus akad itu dibuat untuk maksud selamanya, walaupun besoknya terjadi cerai karena ada masalah. Kain kontrak artinya perjanjian untuk batas waktu tertentu. Ini tidak sah menurut banyak ulama, yang dalam istilah literatur Islam disebut nikah mut'ah. Dan ini telah pernah saya singgung, di dunia hari ini banyak yang melakukan itu, yaitu diantaranya adalah orang-orang yang menganut agama Syiah Rafidah.
Bahkan mereka membanggakan salah satu kekhususan mereka adalah nikah mut'ah. Bahkan seorang suami rela istrinya nikah mut'ah dengan laki-laki lain atau tokoh tertentu. Ini kerabat darah dirahmati Allah, banyak sekali dampak negatif dari nikah mut'ah. Misal seorang bertemu seorang wanita lalu sepakat nikah kontrak sekian hari sekian malam, lalu nginap di hotel, bahkan disediakan fasilitas-fasilitas. Bisa kita lihat di YouTube misal tentang nikah mut'ah di negara Iran sana. Ini berakibat sangat banyak. Saya pernah belajar tentang Syiah dari seorang profesor orang Arab Saudi yang melakukan penelitian sekian lama ke negeri Iran. Dia katakan dari penelitiannya, negara Islam yang paling banyak zina, yang paling banyak penyakit kelamin itu di sana, karena memberlakukan nikah mut'ah atau kain kontrak tadi. Di samping juga ada hal-hal lain dari kasus kain kontrak di Iran itu didukung oleh akidah mereka yang berbeda. Dan kita sayangkan sebagian masyarakat ada yang melakukan ini, bahkan menjadikan profesi dan sebagainya ini adalah tak lain adalah sama dengan zina atau lacur. Dalam Islam adalah haram. Jabir mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jabir radhiyallahu anhu sahabat Nabi mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an samanil kalbi wa mahril bagi wa hulwanil kahin. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang uang hasil pendapatan jual beli anjing. Yang kedua, mahr al-baghi, artinya uang yang didapat oleh orang dengan sebab profesi melacur. Terserah yang melacur ini laki-laki, melacurkan dirinya atau perempuan, karena perbuatan lacur bisa saja dilakukan laki-laki atau perempuan. Walaupun secara tradisi kita biasanya orang cenderung pikir pada perempuan saja. Laki-laki juga bisa lacur, melakukan zina dibayar. Ini hasilnya adalah hasil haram. Kata Jabir, Rasulullah larang, sebagaimana haramnya wa hulwanil kahin, yaitu uang didapat oleh seorang yang profesinya adalah tenung. Dia lakukan perbuatan tenung, lalu orang bertanya tenung terkait dia tenung, dia lakukan proses tenung, orang tanya masalah gaib, dia jawab lakukan proses tenung, lalu dia dapat upah dari ini. Ini adalah perbuatan yang haram. Tenung perbuatan haram, hasil tenung juga perbuatan haram. Jadi walaupun misal dikemas dalam bentuk modern, kalau prinsip hakikatnya adalah zina, itu tetap haram dalam Islam. Alangkah bagus sesuai dengan tujuan nikah dalam Islam. Surah Ar-Rum Allah SWT katakan litaskunu ilaiha. Tujuan Allah buat pasangan laki-laki dan perempuan, lalu Allah beri rasa dalam diri laki-laki dan perempuan, ketertarikan dan cinta, mawaddah. Mawaddah ini asalnya cinta, tertarik kepada lawan jenis, warahmah dan sayang, mengayomi. Ada rasa ingin mengayomi pasangan. Ini Allah Ta'ala ciptakan dalam diri manusia, gariza. Ada perasaan itu dalam diri manusia, dan Allah Ta'ala jadikan hukum untuk ini, yaitu hukum nikah. Tujuannya kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran surah Ar-Rum, litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tentram kepada pasangan. Jadi normalnya seorang laki-laki adalah merasa tentram dalam penyaluran hubungan biologisnya kepada wanita yang diikat dengan ikatan nikah yang sah. Sehingga akibat dari ini sah dari awal, maka pernikahan yang sesuai dengan syar'i dilakukan oleh orang-orang tujuannya adalah sesuai syariat, itu semakin lama menikah semakin kuat cinta dan sayang. Ini banyak terbukti di masyarakat. Laki-laki dan perempuan semakin lama menikah semakin kuat cinta dan sayang, karena memang tujuan daripada pernikahan itu sendiri Allah katakan litaskunu ilaiha. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.